tadi ada persidangan, memang ada panggilannya itu kurang dari 24 jam, seharusnya ada kecelakaan di jalan. Jaksa meminta Dokter Tifa untuk wajib lapor kembali, ya kan? Apa ini berkaitan dengan desakan para pendukung Jokowi? Mereka mau desak apapun juga tidak terpengaruh. Buktinya hakim istiqomah mengatakan 2 minggu lagi. Berarti nggak bisa desak. Lawan yang dilawan siapa? Kalau yang dilawan itu pemerintah, apalagi perlawanannya dengan keras, masuk makar dong. Pak, tadi jaksa menanggapinya seperti apa, Pak? Dan tanggapan dari pengacara seperti apa? Jaksa tadi menanggapi di sekitar pasal 75 ayat 4 dan sebagainya. Jadi muter-muternya itu di situ dia. Di ayat 75 pasal 75 ayat 4. Yang mana di situ kan hakim memberi kesempatan. Yang mana di putusan itu tidak ada menyatakan hakim memberi kesempatan, tidak ada. Ya kan? Bahkan dia bilang itu adalah otonom, adalah hak jaksa. Oh tidak. Itu inisiatif hakim. Bahkan dalam putusannya itu sendiri itu tidak disinggung ayat 4 itu, yaitu memberikan kesempatan tadi. Nah, kemudian masalah pra-peradilan itu diatur ada namanya generalis, ada namanya spesialis. Di pasal 1 poin 15 itu yang dinamakan penuntutan itu juga ranah pra-peradilan juga. Di definisi pra-peradilan itu termasuk penuntutan. Memang di spesialisnya nggak ada, tapi di satu undang-undang yang sama. Ya kan, bukan di konsiderasinya, bukan di pertimbangannya, bahkan di pasal 1 ayat 15 menyatakan demikian. Jadi dikatakan oh tidak ada itu penuntutan dalam pengadilan. Siapa bilang? Di ayat 15 pasal 1 itu dinyatakan termasuk penuntutan. Penuntutan itu termasuk adalah ranah dari pra peradilan. Seperti itu. Jadi banyak yang nggak pas loh, ya kan? Dia tidak mendasarkan pada putusan. Hakim bahkan merujuk ke pasal banding 206. Ayat 4 tidak disinggung. Bahkan di situ di dalam putusan itu konsidernya 206. 206 itu adalah perlawanan melalui banding. Itu maksudnya. Dan permohonan kami itu kamu itu salah pakai ini aja. Bukan kita mau bebas, enggak. Tidak ada permohonan minta bebas, minta di status tersangkanya dibatalkan, enggak ada. Murni untuk penegakan hukum, tujuannya untuk masa depan supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Karena ini KUHP yang baru, ya kan, mudah-mudahan putusannya nanti menjadi jurisprudensi untuk perkara-perkara yang akan datang. Pak, terkait dengan besok menghadirkan bukti-bukti bagaimana, Pak? Sidang besok. Kami bukti ada. Bukti ya putusan pengadilan itu termasuk bukti kan. Putusan pengadilan, kemudian saksi-saksi, ya kan, saksi-saksi yang hadir di dalam persidangan itu. Bahkan kami ada bukti flash disk dari media ya sebenarnya, ya kan. Itu adalah rekaman suara pada waktu hakim memberikan pertimbangan itu. Ada nggak ayat 4-nya? Ya, supaya hakim ini lebih yakin bahwa memang hakim tidak menggunakan kewenangannya untuk memberikan memberi kesempatan itu proaktif, diberi ini loh. Tapi enggak. Bahkan dikatakan tadi itu adalah otonom maupun hak dari jaksa. Padahal pasal itu yang diberi hak penuh adalah hakim, bukan jaksa. Jadi kami cuma mau lawan kami silakan, tapi yang benar pakai ini, bukan selesai tidak, silakan. Tapi menggunakan pasal yaitu banding. Itu aja. Terkait Dokter Tifa, Pak, sebelumnya kan Dokter Tifa. Oh ya, tadi kan ada persidangan, tahu ya? Tadi ada persidangan, memang ada panggilannya itu kurang dari 24 jam, ini seharusnya sudah keliru ya. Ya kan? Kurang dari 24 jam, bahkan jam 9 tadi kami hadir dan kami sidang, ya kan? Karena hakim itu menempatkan jam 9, jadi kan Dokter Tifa masih OTW. Ada kecelakaan di jalan, ada truk kebalik, saya juga terlambat waktu itu. Tapi di situ nggak ada batas jam 9 atau jam 9, tidak. Panggilan sidang itu adalah sampai sore, kan seperti nunggu dan sebagainya. Bukan jam 9, kalau jam 9 nggak datang, nggak. Ini bukan naik kereta api, bukan. On time persidangan. Jadi bukan tidak hadir. Bahkan setelah hakim memutuskan untuk ditunda 2 minggu lagi. Mungkin hakim mempertimbangkan putusan di sini.
Berarti hakim benar-benar seperti kami, yaitu betul-betul menghargai dan menghormati due process of law itu sendiri. Sebenarnya. Kalau kehadiran di sidang PN Jaksel ini Pak? Ya itu Jaksel tadi. Itu ditunda sampai tanggal 27, 2 minggu. Itu PN Timur. Itu PN Timur. Oh selatan. Iya, kehadiran Dokter Tifa hari ini di PN Selatan. Hah? Kenapa? Dokter Tifa hari ini kan tidak hadir ya Pak? Oh, Dokter Tifa tidak punya kewajiban hadir. Oh seperti itu ya. Perapit ini kan menguji formil. Nggak hadir pun nggak masalah, kayak perdata ini. Ya kan? Tidak harus hadir. Hadir pun tidak boleh bicara. Nonton. Seperti kalian-kalian ini. Lain, jadi bukan harus hadir. Kebetulan memang beliau mau hadir, tapi ada suatu kepentingan yang memang beliau tidak bisa tinggalkan. Memang mau hadir. Ya kan? Kami siap. Ingat ya sekali lagi, kami tidak minta dibebaskan. Kami hanya ingin meluruskan proses hukum yang menurut kami itu abuse of process, melanggar proses itu sendiri. Ini sebenarnya demi kepentingan hukum, bukan demi kepentingan Bu Tifa sebagai pribadi. Ya. Terima kasih Om. Nama lengkap Om izin Om. Nama lengkap Om. Nama Abdullah Al-Katiri. Siap. Saya koordinator di sini. Siap. Terima kasih Om. Koordinator tim. Pak, hari ini masih ada sidang duplik atau Udah selesai? Oh, hari ini selesai, besok ada. tadi nggak ada duplik ya Pak? Besok jam 10 nanti dilanjutkan setelah sholat Jumat. Kalau memang panjang ya. Kami memang nanti pembuktian surat sama saksi-saksi sama ahli. Kita cepat, jadi Senin Selasa putus selesai. Replik duplik udah udah. Tadi udah. Secara lisan. Kita lisan tadi kan. Karena begitu-begitu ngapain tertulis? Udahlah pakai mulut aja deh. Kan? Dokter Tifa akan menghadapi 2 persidangan atau gimana, Bang? Satu. Ini dulu selesai baru sana. Oh, di sana. Terus Ya. tadi kan ada tuntutan dari jaksa tuh untuk Apa? Dokter Tifa melanjutkan Loh, wajib kemana? lapor. Tadi kan untuk Dokter Tifa melanjutkan wajib lapor itu gimana, Bang? Putusan apa? Dokter Tifa melanjutkan wajib lapor dari jaksa. Oh iya, itu menarik sebenarnya. Aduh, media mainstreamnya enggak. Ini ada yang menarik sebenarnya. Mau ambil lagi? Tifa mau dilanjut. Enggak usah. Persidangan. Jaksa meminta Dokter Tifa untuk wajib lapor kembali. Itu Tapi nggak gimana perlu. itu, Bang? Ya. Lah, jaksa kan meminta Dokter Tifa untuk wajib lapor kembali. Saya jadi bingung, makin lama makin tidak ngerti hukum kayaknya. Sekarang itu kan ada proses. Ya kan? Proses dari P21 jaksa berkuasa. Begitu masuk ke pelimpahan ke persidangan, itu ada kekuasaan hakim. Jaksa nggak boleh ikut campur. Kalau jaksa meminta untuk dikembalikan ke jaksa untuk wajib lapor ke jaksa kembali, berarti jaksa mengakui, mengkonfirm bahwa beliau tersangka, bukan terdakwa lagi. Ya kan? Seperti apa? Prosesnya itu memang begitu. Sebelum terdakwa itu harus tersangka. Seperti orang buat roti itu, ya kan? Dari tepung menjadi roti. Sekarang disuruh kembalikan lagi ke tepung. Ya kan? Bang, apa ini berkaitan dengan desakan para pendukung Jokowi yang ingin menduduki atau mendatangi? Mereka mau desak apapun juga tidak terpengaruh. Buktinya hakim istiqomah mengatakan 2 minggu lagi. Berarti nggak bisa desak. Lawan yang dilawan siapa? Kalau yang dilawan itu pemerintah, apalagi perlawanannya dengan keras, masuk makar dong. Ya kan? Diduga makar kalau samanya keras, duduki Mahkamah Agung dan sebagainya. Ya kan? Kalau itu terbukti mensreanya jelas, kemudian ada perbuatan permulaan, masuk makar. Karena yang lawan itu bukan kami. Yaitu Mahkamah Agung maupun pengadilan yang dibawa presiden. Itu. Jadi kalau mereka mendesak untuk masuk pokok perkara sepertinya itu jauh ya, Pak. Atau seperti apa? Mendesak apa? Masuk ke pokok perkara. Kenapa? Kalau Loh, mereka kan ya makanya akan menunggu hasil sini. Karena ada ketentuan 163 ayat 1F, 1E jelas, ya kan? Begitu ada permohonan, maka harus ditunda. Itu permohonan loh ya, apalagi sidang. Ini kan udah sidang, baru permohonan aja harus ditunda, apalagi sidang. Jadi kemungkinan Dokter Tifa akan menjalankan 2 persidangan itu nggak mungkin. Ya kalau kita di sini diterima, ya harus banding. Kita tunggu sampai selesai, nggak tahu kapan. Sementara itu, Bang. Terima kasih. Ada. Ini nggak pernah puas ini.
terupdate. Makasih. Pokoknya terupdate dulu. Harun nggak? Tapi keren, ada makarnya itu. Ya. Akar.